Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, berjumpa kembali dengan Guru Iril Kapten Badai. Informasi menarik tentang pendidikan dan keluarga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang transisi PAUD ke SD, PPDB, dan MPLS. Kita menyadari bahwa kita akan memasuki tahun ajaran baru ya, rekan-rekan semuanya, tahun pembelajaran 2024-2025. Maka sudah saatnya kita untuk menyiapkan PPDB dan MPLS di satuan pendidikan kita masing-masing. Sebelum lanjut, silahkan teman-teman untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pendidikan dan keluarga. Apa itu transisi PAUD dan SD? Transisi PAUD SD merupakan program yang berisi proses untuk mendukung kesiapan belajar bagi anak usia dini yang akan memasuki jenjang SD. Proses ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian di jenjang pendidikan dasar. Transisi PAUD SD ini merupakan program yang sangat penting untuk satuan pendidikan lakukan sehingga bisa mengakomodir peserta didik kita yang baru masuk di sekolah dasar. Apa alasan program ini menjadi penting? Program transisi PAUD SD ini penting. Yang pertama, PAUD merupakan pondasi jenjang pendidikan dasar yang membutuhkan stimulasi sosial emosional, bahasa motorik dan kognitif sampai kegiatan pembelajaran di jenjang berikutnya. Ini merupakan suatu kesinambungan antara PAUD dan SD. Yang kedua, rentang anak usia dini adalah 0 sampai 8 tahun, sehingga kesiapan bersekolah adalah proses yang berkesinambungan sejak PAUD hingga SD kelas awal. Di sini kalau usia 8 tahun itu masuk ke kelas 2 ya, teman-teman. Yang ketiga, berpengaruh terhadap keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang dibangun sejak PAUD. Dan yang terakhir, tanggung jawab agar anak siap bersekolah ada pada satuan PAUD, orang tua, dan sekolah dasar. Pengertian dan istilah. Kita banyak mengenal istilah, tapi kita ulang sedikit. PPDB merupakan penerimaan peserta didik baru adalah proses yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setiap tahun ribuan siswa dan orang tua mengikuti rangkaian kegiatan ini untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan tempat di sekolah yang diinginkan. Tujuan utama PPDB adalah untuk memastikan distribusi yang adil dan merata bagi semua peserta didik, serta untuk mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia. MPLS adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah yang merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka memperkenalkan para siswa baru terhadap semua hal yang berhubungan dengan sekolah. Perkenalan yang dilakukan tersebut tidak hanya sebatas antar siswa baru saja atau hanya dengan kakak kelas saja. Namun, perkenalan tersebut disertai oleh pengenalan terhadap guru-guru di sekolah tersebut dan juga komponen-komponen lainnya, misalkan tentang sarana prasarana, kemudian tentang fasilitas yang ada di sekolah, program-program yang ada di sekolah itu disampaikan dalam masa MPLS ya. Apa dasar hukum dari transisi PAUD ke SD, PPDB, dan MPLS ini? Berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 pasal 3 bahwa MPLS dilaksanakan selama 3 hari, dimaksudkan untuk pengenalan anak dan orang tua terhadap lingkungan belajar. Selanjutnya diatur regulasi untuk memperkuat proses transisi dari PAUD ke SD kelas awal, yaitu surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 0759 tahun 2023 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa MPLS dalam mendukung proses transisi anak usia dini dari PAUD ke SD harus dilaksanakan minimal selama 2 minggu. Nah, untuk pengenalan lingkungan sekolahnya itu 3 hari. Sedangkan untuk proses transisi dari PAUD ke SD itu minimalnya
membutuhkan waktu 2 minggu. Nanti akan ada program-program yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, sebenarnya apa target dari transisi PAUD ke SD ini? Ada 3 target perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Satuan pendidikan perlu untuk yang pertama menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan di SD. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan di SD. Ini 3 target perubahan transisi. Kita bahas yang pertama, satuan pendidikan perlu untuk menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Kenapa? Karena yang pertama, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Sangat tidak tepat apabila anak diberikan syarat tes untuk dapat mendapatkan layanan tersebut. Anak-anak kita kan mau sekolah supaya dia bisa. Jangan sampai yang dites itu yang bisa saja ya. Jadi apapun kondisinya kita akan menerimanya. Yang kedua, masih terdapat anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di satuan PAUD ya, apalagi kita di sekolah-sekolah pelosok itu masih ada beberapa yang tidak ada sekolah PAUD-nya sehingga mereka tidak sekolah. Mereka langsung masuk ke pendidikan dasar. Dan yang ketiga, tes baca tulis hitung telah dilarang melalui yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Perubahan yang kedua, yakni satuan pendidikan perlu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Pada 2 minggu pertama tahun ajaran baru, Satuan PAUD dan SD atau MI memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya. Dengan masa perkenalan, diharapkan peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam berkegiatan belajar. Yang kedua, Satuan PAUD dan SDMI mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar. Kita punya kesempatan untuk mengenali peserta didik baru dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang memberikan informasi tentang kebutuhan belajar peserta didik. Nanti di sini juga ada asesmen-asesmen untuk peserta didik baru kita. Hargai proses anak yang berbeda-beda karena membangun kemampuan fondasi perlu dilakukan secara bertahap. Yang poin 2.b, contoh kegiatan pengenalan pada 2 minggu awal tahun pelajaran baru. Yang pertama ini kegiatan pengenalan lingkungan belajar. Mengajak peserta didik untuk berkeliling ke seluruh area sekolah. Ini yang bisa kita lakukan ya untuk peserta didik kita. Yang A, menjelaskan fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah serta kegunaannya. B, mengenal semua warga sekolah mulai dari teman sekelas, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik lainnya sampai petugas kebersihan, petugas keamanan, dan lain-lain. Yang kedua, mengenal kegiatan yang dilakukan mulai waktu anak datang ke sekolah hingga waktu pulang, sehingga anak terbiasa dengan budaya sekolah atau lingkungannya yang baru. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua? Yang pertama, orang tua atau wali peserta didik diundang ke sekolah dan diberikan informasi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran. Yang kedua, pihak sekolah mengenalkan fungsi dari buku harian yang dapat digunakan oleh orang tua atau wali murid berkomunikasi dengan guru mengenai kondisi atau kebutuhan peserta didik. Jika memang buku harian tidak ada, bisa mulai chat WA grup dan sebagainya ya teman-teman. Dan perubahan ketiga yakni satuan pendidikan perlu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. 6 kemampuan fondasi anak itu yang pertama, mengenali nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. Yang ketiga, kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar. 4, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Dan yang keenam atau terakhir,
pemaknaan terhadap belajar yang positif. Ini 6 pondasi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik di kelas awal ya. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan MPLS ini, teman-teman. Yang pertama, perencanaan MPLS merupakan kewajiban dan tanggung jawab guru satuan pendidikan. Ini bukan tanggung jawab dari orang tua atau komite atau alumni ya. Ini merupakan tanggung tanggung jawab murni dari satuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik baru tidak boleh dipungut biaya dan kegiatan dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan. Tidak ada biaya dalam kegiatan ini bagi peserta didik atau orang tua siswa dan kegiatan MPLS ini murni dilakukan di lingkungan sekolah, kecuali sekolah itu memang tidak punya halaman atau ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan MPLS di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kegiatan bersifat edukatif dan kolaboratif ya. Ini kegiatan bermain, menyenangkan dan menambah wawasan dan pengetahuan. Tidak boleh ada tindakan perpeloncoan atau kekerasan. Dan berikutnya, apa sih yang bisa kita lakukan dalam kegiatan MPLS ini, teman-teman? Yang pertama, menerapkan pembelajaran 6 pondasi seperti tadi dijelaskan di awal. Yang kedua, kita bisa mengajak peserta didik berkeliling mengenalkan lingkungan sekolah. Ketiga, berkeliling mengenalkan lingkungan sekolah. Yang keempat, berkenalan dengan tenaga pendidik dan teman. Kelima, bermain game edukatif. Dan untuk orang tua mengadakan seminar untuk orang tua terkait visi misi sekolah atau program yang akan dilaksanakan sekolah. Berikut rencana, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran selama 2 minggu awal di fase MPLS. Teman-teman nanti bisa komen untuk bisa mendapatkan file lengkapnya. Misalkan di Lombok Tengah ini ada kita masuk hari Rabu tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran, 105 menit ya. Kegiatan wajib yang dikembangkan, kegiatan wajib satu itu peserta didik mengenal guru dan teman sebayanya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengenal guru, orang tua, teman sebayanya pada kegiatan ini. Orang tua juga dapat dilibatkan untuk bersama-sama berkenalan. Topiknya, perkenalan diri, teman dan guru, kegiatan pembelajaran, yakni pendahuluan seperti doa bersama, upacara bendera, dan pembukaan MPLS. Kegiatan intinya menyanyikan lagu hari pertama masuk sekolah. Nanti teman-teman juga bisa cari di YouTube Guru Iril Kapten Bade. Di sana sudah tersedia lagu untuk menyambut peserta didik baru yakni hari pertama masuk sekolah. Ya, yang kedua mengenal kepala sekolah, wakasek, guru dan tenaga pendidik. Tiga, memperkenalkan diri dan keluarga, ini dari peserta didik. Empat, melakukan games untuk mengenal teman sebayanya. Saran peserta didik bergerak, bernyanyi, dan unjuk kemampuan. Kelima, pelepasan balon kalau memang mau melakukan ini ya. Yang keempat, perform dari eskul tari, misalkan dari kakak-kakak kelas itu melakukan perform tarian-tarian atau kegiatan-kegiatan yang memang menjadi unggulan di sekolah tersebut. Kita bisa juga melakukan sambil kegiatan ini kita melakukan asesmen penilaian observasi potensi peserta didik kita ya. Ini di nanti sekali lagi kalau teman-teman ingin mendapatkan file lengkapnya bisa komen ya. Ini program MPLS SD kalau kita kaitkan dengan 6 pondasi itu. Ini pondasi pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti, mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama. Tujuan pembelajarannya siswa saling mengenal guru, orang tua, dan teman sebayanya. Pada kegiatan ini orang tua juga dapat dilibatkan untuk bersama-sama berkenalan ya. Kegiatan yang bisa dilakukan, apel pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepala sekolah bisa memperkenalkan guru dan tendik, menyanyikan lagu hari pertama masuk sekolah, orang tua menyerahkan peserta didik secara simbolis kepada sekolah ya.
Ini untuk pondasi kedua, keterampilan sosial dan bahasa dapat mengucapkan kata tolong saat akan minta bantuan kepada teman, dapat mengucapkan permintaan maaf dan terima kasih. Ya, kegiatan wajibnya membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana di sekolah. Mengenal lingkungan sekolah dengan menjaga kebersihan, menjaga sikap sopan santun dengan mengenalkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Ya, adapun kegiatan di hari kedua ini menyiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik, menyanyikan lagu Pagiku Cerah. Kegiatan inti siswa bisa diajak untuk mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, terus daftar antrian, sopan santun, dan keamanan. Nah, itu dia teman-teman. Contoh lainnya, mengenal nilai agama dan budi pekerti, contoh butir perilaku yang bisa kita amati, mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Ya, kita bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik baru dan sekaligus mengamati perilakunya. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya, seperti dapat minta tolong, dapat mengucapkan maaf dan terima kasih. Ini rubrik untuk asesmen peserta didik, kita bisa tulis yang tadi itu di sini, aspek kemampuan fase pondasi yang akan kita amati, contoh perilaku yang mau kita amati seperti misalkan kalau Islam itu berapa kali dia sholat, kita bisa amati gerakan sholatnya, rancangan kegiatannya apa, hasilnya apa, ya. Kemudian kita bisa tulis rancangan kegiatan pembelajaran ke depan yang perlu untuk mempertimbangkan terkait dengan kondisi anak. Ya, itu saja teman-teman, sedikit informasi tentang transisi PAUD SD, PPDB, dan MPLS. Silahkan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Guru Iril Kapten Badai. Dan jangan lupa untuk berlangganan, komen untuk dapatkan file MPLS program yang bisa kita terapkan di sekolah. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Sampai berjumpa kembali pada video dan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.